Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia dari kelas R5A dengan NPM 2020-01-50002. Adapun teknik-teknik dalam konseling pernikahan, yaitu yang pertama ada school petting atau yang bisa disebut juga dengan mematung. Yang kedua ada role playing yang bisa disebut juga dengan bermain peran. Yang ketiga ada confrontation atau konfrontasi. Yang keempat ada teaching via questioning atau yang bisa disebut juga dengan mengajar melalui pertanyaan. Yang kelima ada attending dan listening. Dan yang keenam ada refleksi feeling. Yang ketujuh ada eksplorasi. Yang kedelapan ada summarizing. Yang kesembilan ada clarification. Yang kesepuluh ada leading. Dan yang kesebelas ada focusing. Di sini saya memakai teknik attending dan listening, yaitu teknik untuk mendekatkan diri kepada klien dan mendengarkan mereka secara aktif. Dalam kasus yang sudah dipaparkan, yang utama dalam kasus ini adalah berkomunikasi. Dalam artian, mahasiswa tersebut dapat berkomunikasi kepada kedua orang tuanya kalau memang ingin secepatnya untuk menikah. Dan pacarnya juga berperan penting untuk berkomunikasi atau meminta izin kepada kedua orang tua si mahasiswa ini. Karena pernikahan sudah menyangkut ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam perkuliahan, dibolehkan saja ada mahasiswa atau mahasiswi yang sudah menikah. Tetapi ketika ingin benar-benar menikah, apakah semua persiapan sudah siap? Karena persiapan pernikahan bukan hanya sekedar seserahan, catering, dekor, dan lain-lain. Karena persiapan untuk menikah itu harus benar-benar matang, apalagi persiapan secara fisik, mental, ekonomi. Memang kalau sudah menjadi mahasiswa semester akhir, kebanyakan terlintas di pikiran tuh ingin cepat menikah karena mungkin sudah capek dengan skripsi yang tidak kelar-kelar, yang tidak di-ACC, dan sudah benar-benar lelah karena sudah merasa gak sanggup untuk menyusun skripsi yang kadang tidak di-ACC oleh dosen, dan terlintas di pikiran tuh ingin pengen cepat-cepat nikah aja deh, nikah enak nih kayaknya gitu. Padahal kenyataannya nikah tidak semulus yang kita bayangkan, nikah tidak semulus yang kita lihat di televisi dan di FTV kayak gitu. Banyak rintangan yang dihadapi ketika sudah masuk ke jenjang pernikahan. Yang paling umum itu rintangan ekonomi dan ego masing-masing, karena apalagi umurnya masih sangat muda. Karena umurnya masih muda itu sangat rentan, karena kebanyakan umur yang masih sangat muda itu masih ingin bebas, masih ingin tidak diatur oleh siapapun dan tidak ingin terikat oleh apapun. Inginnya tuh dia bebas kesana kemari tanpa ada yang maksa, tanpa ada larangan dari siapapun gitu. Karena ketika sudah menikah, sama saja kita menggabungkan dua kepala menjadi satu, dua pikiran menjadi satu, dua visi misi menjadi satu, dan yang paling penting itu ego masing-masing. Kalau egonya masih sama-sama tidak mau kalah, pasti akan sering terjadi selisih paham dan berujung dengan pertengkaran. Ketika ingin menikah, persiapan paling utama itu mental dan ekonomi. Karena kalau mental yang tidak kuat atau ekonomi yang tidak kuat, pasti tidak berjalan mulus, pasti ada aja rintangan selanjutnya, cobaan selanjutnya.
Dan juga yang ingin cepat-cepat menikah itu bagus, karena lebih menghindari zina dan ya perbuatan yang lainnya. Kan kalau udah sah, ibarat itu kayak bebas lah mau ngapain aja gitu. Tapi kita jangan lihat dari situnya, kita mikirin juga untuk kedepannya gimana. Pasti menikah kan nantinya ada punya anak dan kebutuhan semakin bertambah, dan mental juga tadinya dari seorang istri menjadi seorang istri dan seorang ibu, dan tadinya menjadi seorang suami saja menjadi seorang suami dan seorang ayah. Ya, untuk persiapan pernikahan itu yang benar-benar harus disiapkan yaitu mental, fisik, dan ekonomi. Dan juga harus bisa memahami satu sama lain karakter. Karena kan kita tuh tinggal bukan kita doang gitu. Kita kan tinggal dalam satu atap tuh ada suami atau istri gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.